to one and close the door. Oke, teman-teman, jadi kita ada di podcast Filsafat. Jadi kita akan membahas tentang cara berpikir kritis dari materi yang telah kita pelajari dalam kelas filsafat. Oke semua, kenalin nama gue Aaron Hernandez, gue dengan NIM akhiran 212 dan juga ditemani dengan teman gue. Nama gue Oktarifika Desideria dengan NIM 214. Oke, jadi kita dari kelas 04 Filsafat, Ilmu dan Logika. Jadi kita di sini mau ngapain? Hari ini kita bakal ngebahas tentang pembelajaran dari filsafat, ilmu dan logika, manfaatnya, terus juga keunggulan dari berpikir kritis, dan juga kita akan bahas dari poster dan juga video yang sudah kita buat. Tuh, jadi pertama-tama kita membahas apa itu filsafat ya. Jadi filsafat itu merupakan sebuah ilmu yang mempelajari suatu pandangan tentang dunia dan segala hal di dalamnya. Nah, menurut lo tujuan dari kita belajar filsafat ini apa nih, Pak? Oke, menurut gue filsafat ini bisa membantu banget buat kehidupan kita sehari-hari di berbagai aspek kehidupan, mulai dari moralitas, juga pengetahuan kita menjadi bertambah luas cara berpikir, dan juga dalam kita menyikapi permasalahan dalam sehari-hari gitu. Oke. Berarti untuk kita cara meningkatkan kemampuan berpikir kita tuh gimana ya kalau di filsafat itu dari sisi filsafat? Oke, dari sisi filsafat sejauh yang sudah kita pelajari bersama, kita tuh dalam mempelajarinya diajak untuk selalu mempertanyakan, untuk menganalisis terlebih dahulu di informasi yang kita terima, dan juga mencari alasan-alasan yang mendasari dari suatu pendapat atau keyakinan tersebut. Jadi kita itu dalam memberikan pendapat atau ketika menerima pendapat, kita tidak boleh atau tidak bisa langsung setuju gitu. Kita harus melihat dulu alasan dibalik suatu pendapat tersebut. Wah, berarti keren banget ya mempelajari filsafat ini ya. Dan juga di sini gue juga menambahin tentang kelebihan cara ini juga masih berhubungan dengan filsafat ya, karena kita belajar tentang materi berpikir kritis. Jadi kalau dari gue sendiri untuk berpikir kritis itu kelebihannya itu ada banyak banget. Ternyata ya kita juga bisa, pertama tuh ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi kita tuh tidak hanya semena-mena kayak langsung ngambil keputusan gitu aja kan. Kita harus mengambil keputusan yang lebih baik. Jadi kayak semoga kita nggak salah gitu kan kalau keputusan. Dan juga kayak untuk terbaik dengan cara berpikir kritis. Yang kedua kita juga dapat meningkatkan kreativitas, karena dengan berpikir kritis itu kita tuh dapat mampu melihat dari sudut pandang dari satu sisi kan. Jadi kayak kita kayak lebih enak aja gitu nggak sih kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang yang lain gitu kan. Dan juga kita juga untuk berpikir kritis juga ini kita itu dapat membuat argumentasi. Jadi kalau misalnya kita nggak berpikir kritis terus kita kayak hanya berpikir biasa aja, tuh kita kan takutnya kan ada sumber-sumber atau informasi yang salah ya. Jadi kita bisa dengan berpikir kritis itu tuh kita dapat bisa mendapat informasi yang dapat mendukung argumen kita. Betul. Jadi dalam berpikir kritis, kalau kita sudah menyampaikan pendapat itu, kita itu bisa menjawab semua pertanyaan dari apa argumen kita gitu ya. Jadi orang lain itu udah tidak sampai orang lain itu tidak bisa lagi mempertanyakan pendapat atau argumen kita, karena kita sudah berpikir sekritis itu, sedetail itu. Betul banget. Seperti itu. Oke, kemudian kita juga akan membahas kemarin kita juga lihat poster dari kita dari kelompok membuat poster tentang kebijakan kenaikan cukai rokok di Indonesia. Iya, jadi di poster itu kita harus memberikan pendapat dan juga kita riset ya. Betul banget, kita juga riset dari berbagai sumber dan dengan metode 5W1H dan juga Night Thinking Behavior. Nah, dari riset dan juga dari metode yang telah kita lakukan ini bisa melatih kita ya dalam berpikir kritis, dalam menerapkan ilmu filsafat yang udah kita pelajari. Karena di poster kita itu tidak hanya membahas tentang kayak data aja, kita juga bisa jadi belajar mengenai hal baru, terus kita juga bisa mengaplikasikan materi-materi yang sudah kita pelajari kayak tadi thinking behavior, terus berpikir kritis.
setelah kita buat poster kita jadi kayak tahu banyak hal gitu kan, karena kita harus mendapatkan informasi yang benar-benar detail supaya itu dapat mendukung argumen kita. Betul, jadi dari yang tadi kita bilang manfaatnya itu bisa meningkatkan kreativitas gitu kan ya. Jadi cara kita mengembangkan argumentasi kita dengan membuat poster. Jadi Betul. gimana kita menuangkan pendapat, menuangkan hasil riset kita, data kita tuh ke dalam poster supaya orang-orang itu bisa tahu dengan jelas, dengan lengkap, dan juga dengan informasi yang benar. Karena di dalam poster itu kan kita juga memberikan kesimpulan ya, apa dari hasil riset kita, apakah kita setuju atau tidak daripada kebijakan tersebut. Nah, semuanya merupakan salah satu cara untuk kita bisa melatih yang tadi pembelajaran filsafat dan juga cara berpikir kritis. Iya, kesimpulannya itu kita tuh dari video ini tuh kita tuh setelah mempelajari dari TEM 1 sampai TEM 15 yang dijadi oleh Bapak Riswanda sebagai dosen kita. Itu kita telah mempelajari salah satu kayak thinking behavior, terus dari critical thinking yang menjadikan kita tuh critical thinking itu kita tuh bisa mempelajari kayak problem solving, creativity, terus ada decision making, terus kita ada research. Nah, yang menjadikan kita tuh kayak tidak hanya semata-mata untuk mencari informasi yang ya udah kayak mentah-mentah gitu, tapi kita tuh harus mencari dengan analisa, dengan kemampuan dari critical thinking ini. Ya, jadi kesimpulannya dari pembelajaran filsafat dan logika dan juga dari konsep berpikir kritis ini itu dapat membantu kita untuk menghindari bias atau pemikiran yang tidak objektif. Jadi proses dari berpikir kritis ini tuh contohnya itu ada pertama tuh analisis, terus ada penafsiran, ada evaluasi dari suatu keputusan yang akan kita ambil, lalu juga ada kesimpulan, dan juga yang terakhir itu adalah regulasi diri. Betul, jadi prosesnya itu tidak sekedar kita menerima dan kita menyetujui, jadi kita diajak untuk bisa lebih berpikir gitu ya. Berpikir kritis. Betul, itu bisa mengembangkan kemampuannya tadi ya, pemecahan masalah secara kreatif dan juga proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Ya, dan jangan lupa berpikir kritis bukan hanya digunakan di dalam kampus, tapi bisa dijadikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Terima kasih. See you. See you.